Panganjar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Apa. Berdirinya kami di sini, kami akan melakukan sebuah praktikum kimia mengenai tentang kenaikan suhu pada titik ini. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Widayana Putra, absen 4. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Kirana Adiantara, nomor absen 40. Perkenalkan, nama saya Nima Devani Adinda Rizky, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Inyuman Rama Budha Pramata, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Mahadi Ganda Perikawanetikes, absen 22. Selamat Menyaksikan. Baik, sebelum kami mulai praktikum, adapun alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada garam, lalu yang kedua ada gula, ada termometer, dan juga ada sendok. Selanjutnya ada air sebanyak 300 ml, lalu ada panci dan kompor. Setelah menyiapkan alat dan bahan, tuangkan air 300 ml. Dan setelah itu langkah kedua, nyalakan kompor. Dan tunggu sampai airnya mendidih. Setelah airnya mendidih, maka selanjutnya masukkan termometer untuk mengukur suhu airnya. Baik, jadi di sini kami akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu dengan memasukkan gula sebanyak 25 gram ke dalam air. Langkah selanjutnya, masukkan termometer ke dalam larutan air dan gula yang sedang mendidih. Baik, selanjutnya kami akan melakukan percobaan ketiga, yaitu dengan memasukkan gula sebanyak 30 gram ke dalam air. Baik, selanjutnya kita akan mengukur suhu larutan dari air gula ini menggunakan termometer. Kita lanjut ke percobaan keempat. Jadi di sini kami akan mencampurkan larutan air dengan 25 gram garam, lalu kami akan panaskan selama beberapa menit hingga mendidih. Langkah selanjutnya kita akan ukur air panas ini tercampur dengan garam 5 gram dengan termometer. Kita lanjut ke percobaan terakhir, yaitu percobaan kelima. Jadi di sini kami akan mencampurkan larutan air dengan 30 gram garam, lalu kita akan panaskan di panci dan di kompor selama beberapa menit hingga mendidih. Nah, untuk rangkaian belajar kedua, kita akan ukur panasnya sudah dilakukan dengan garam 30 gram dengan termometer. Pada praktikum kali ini, perhitungan kenaikan titik didih menggunakan rumus delta TB sama dengan TB dikurangi TB derajat, yaitu titik didih pelarut murni. Yang dimana TB di sini merupakan titik didih larutan yang terukur selama pemanasan, sedangkan TB derajat bernilai 100 derajat Celcius. Yang dimana selisih dari kedua nilai tersebut menunjukkan besarnya kenaikan titik didih berdasarkan hasil suatu pengamatan. Pada praktikum kali ini, kami menguji perubahan titik didih pada beberapa aspek perlakuan yang memiliki komposisi larutan yang berbeda-beda, yang dimana pada perlakuan kontrol kami menggunakan air murni sebagai perlakuan yang menunjukkan titik didih awal, yaitu sebesar 100 derajat Celcius. Jika dilihat,
pada perlakuan pertama dan kedua dengan komposisi gula sebanyak 25 gram dan 30 gram, titik didih tetap berada di angka 100 derajat Celcius, yang dimana secara teori, gula memang dapat menaikkan titik didih tetapi kenaikannya sangat kecil, sehingga tidak dapat terbaca oleh alat termometer itu sendiri. Perbedaan yang jelas dapat terlihat pada perlakuan dengan campuran larutan garam, yang dimana pada perlakuan ketiga dengan komposisi garam sebanyak 25 gram, titik didih naik menjadi 104 derajat Celcius, dan pada perlakuan keempat dengan komposisi garam sebanyak 30 gram meningkat menjadi 105 derajat Celcius. Yang dimana dalam studi kasus ini garam terionisasi menjadi lebih banyak partikel sehingga kenaikan titik didihnya menjadi lebih besar. Hasil ini sesuai dengan teori sifat koligatif yang menyatakan bahwa semakin banyak partikel dalam suatu larutan maka titik didihnya akan semakin meningkat. Dari praktikum kenaikan titik didih ini dapat disimpulkan bahwa penambahan zat terlarut menyebabkan titik didih air meningkat karena jumlah partikel dalam larutan bertambah. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa larutan dengan konsentrasi lebih tinggi memiliki titik didih yang lebih besar dan larutan elektrolit mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan non-elektrolit karena terionisasi menjadi lebih banyak partikel. Temuan ini sesuai dengan teori sifat koligatif, yaitu bahwa perubahan titik didih tidak dipengaruhi jenis zat, tetapi sepenuhnya bergantung pada banyaknya partikel yang ada dalam larutan. Dengan demikian, semakin besar jumlah partikel, semakin besar pula kenaikan titik didih yang terjadi. Sekian praktikum kimia mengenai kenaikan suhu titik didih dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih, namun sebelum itu kami tutup dengan para Mas Adi. Om Santi 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 Om.